Baik, Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok iradiasi pangan ingin memaparkan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu ada Iva Hairani Aziza, Farah Febriana Farid, Erika Sirli Sentosa, saya sendiri Evina Venciana Baban, Firdadian Sudirman, dan Ilman Nur Fahmi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam diskusi kami yaitu latar belakang, definisi iradiasi pangan, prinsipnya, mekanisme, serta contoh dan video. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang latar belakang. Ketersediaan pangan mencakup produksi, stok, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan volumenya. Peningkatan ketersediaan pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan semakin sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan adanya masalah konversi lahan pertanian dan perubahan iklim. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia kerap sekali melakukan perubahan terhadap bahan pangan, baik itu dalam hal pengolahan pangan maupun pengawetannya. Metode yang dilakukan untuk pengawetan pangan adalah dengan menggunakan teknik iradiasi. Iradiasi pangan merupakan pemberian radiasi dengan dosis tertentu tergantung keinginan. Iradiasi dapat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya simpan bahan pangan, memperbaiki mutu pangan, dan menjaga suatu pangan agar tetap higienis, tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme. Baik, sekarang untuk definisi dari iradiasi. Iradiasi sendiri itu merupakan suatu proses pengawetan pangan yang menggunakan zat radioaktif atau menggunakan alat akselerator. Nah, untuk proses iradiasi pangan ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pada bahan pangan, yang termasuk untuk meningkatkan masa simpan pada bahan pangan tanpa perubahan struktur kimiawi, mempercepat proses preparasi dari pengawetan bahan pangan, dan juga mengurangi jumlah kontaminasi pada bahan pangan. Iradiasi pangan ini menggunakan jenis radiasi yang berenergi tinggi. Radiasi yang digunakan itu dan telah disetujui oleh Peraturan Standar Internasional Kodeks General Standard adalah sinar gamma, sinar X, dan juga berkas elektron. Proses iradiasi pada pangan ini baik untuk digunakan karena tidak meninggalkan residu zat kimia yang berbahaya dan juga dapat menjaga kandungan nutrisi pada bahan pangan karena tidak melibatkan suhu yang tinggi dalam prosesnya. Selanjutnya, bahan pangan yang melewati proses iradiasi itu harus mencantumkan logo Radura atau Radiation Durable pada kemasannya. Selanjutnya, prinsip iradiasi. Prinsip iradiasi bahan pangan adalah pemberian perlakuan pengawetan pangan dengan cara memberi energi radiasi dengan dosis tertentu, tergantung dari tujuan yang ingin dihasilkan pada bahan pangan. Dosis iradiasi adalah jumlah energi yang diserap ke dalam bahan pangan. Nah, apabila jumlah energi radiasi kurang dari dosis yang diperlukan, efek yang diinginkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika dosis iradiasi berlebihan, maka bahan pangan akan menjadi rusak dan tidak akan diterima oleh konsumen. Nah, dosis yang biasa digunakan dalam pengolahan bahan pangan antara lain 50 gray sampai 10 kg, tergantung dari jenis bahan pangan dan pengaruh yang diinginkan.
Mekanisme iradiasi. Mekanisme iradiasi yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme iradiasi pada iradiasi gamma. Penggunaan iradiasi gamma dilakukan dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari kobalt 60. Dalam proses iradiasi pangan dengan menggunakan radiasi pengion atau sinar gamma akan menimbulkan eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia. Eksitasi merupakan peristiwa terpentalnya elektron dari kulit dalam ke kulit luar. Eksitasi terjadi apabila energi eksitasi melebihi dari energi ikat atom. Kemudian ionisasi merupakan pelepasan sebuah elektron. Dalam proses ionisasi terjadi penguraian senyawa makromolekul atau senyawa kompleks menjadi fraksi atau ion radikal bebas. Kemudian eksitasi, ionisasi, dan reaksi kimia ini akan menyebabkan perubahan kimia yang terjadi dalam sel bakteri, sehingga akan menyebabkan proses pembelahan sel atau proses kehidupan normal sel akan terganggu dan terjadi efek biologis. Selanjutnya, pada proses iradiasi terjadi efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung berkaitan dengan inti atom pada molekul DNA, sedangkan efek tidak langsung berkaitan dengan molekul air. Efek langsung terjadi saat foton atau iradiasi mengenai inti atom yang ada pada molekul DNA maupun komponen-komponen lainnya dan diserap sehingga menghasilkan elektron. Nah, elektron ini yang kemudian akan menyebabkan terputusnya ikatan rantai pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk bereproduksi dan bertahan. Adapun efek tidak langsung merupakan efek yang terjadi saat foton mengenai molekul air yang merupakan komponen utama dalam sel, sehingga akan terjadi ionisasi yang membentuk molekul bebas atau radikal bebas. Radikal bebas yang dapat terbentuk yaitu radikal bebas dari OH yang akan bereaksi dengan OH, yang membentuk H2O2 atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini bersifat stabil dan berumur panjang. Senyawa hidrogen peroksida adalah zat pengoksida yang sangat kuat sehingga dapat merusak sel. Selanjutnya, radiasi ini menyebabkan kerusakan yang padat pada suatu lokasi atau tempat tertentu pada DNA, disebut dengan cluster damage. Cluster damage didefinisikan sebagai dua atau lebih kerusakan yang terjadi pada DNA, seperti basa teroksidasi, basa hilang, atau strand breaks yang terjadi pada suatu tempat tertentu dalam struktur helix DNA. Iradiasi pada bahan pangan banyak diterapkan karena menggunakan energi elektromagnetik tertentu, yaitu energi radiasi pengion. Radiasi pengion merupakan radiasi yang dapat menghasilkan sejumlah ion pada saat berinteraksi dengan atom atau molekul yang lain dengan menggunakan energi yang cukup. Contoh radiasi pengion antara lain radiasi sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan radiasi ultraviolet. Dari berbagai jenis radiasi pengion tersebut, jenis radiasi yang paling sering digunakan pada pengawetan bahan pangan adalah radiasi sinar gamma. Sinar gamma sering digunakan karena memiliki gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan hampir menyamai kecepatan cahaya. Jarak lintas relatif panjang, arahnya tidak dipengaruhi medan magnet, tidak memiliki muatan dan mempunyai daya ionisasi kecil, serta daya tembus yang tinggi. Contoh pangan yang disterilkan dengan iradiasi dosis tinggi adalah masakan dari daging sapi, ayam, babi, dan ikan, misalnya ayam panggang, kari ayam, bistik, sosis, dan hamburger. Makanan segar seperti buah-buahan umumnya diiradiasi dengan dosis kurang dari 1 kGy kecuali arbei dan tomat. Daging segar atau beku biasanya diiradiasi dengan dosis sedang atau
lebih kecil dari 10 kGy. Berikutnya yaitu contoh video yang membahas mengenai iradiasi pada pangan. Jadi, pada saat proses iradiasi pangan, box akan dimasukkan ke dalam alat dan box tersebut akan masuk ke dalam bidang homogen sinar gamma yang berasal dari silinder baja yang telah dikemas. Sinar homogen ini akan turun ke dalam genangan air sedalam 8 meter apabila tidak digunakan untuk melindungi sinar radiasi. Sinar gamma akan menyebar dan masuk ke dalam material dan membunuh DNA dari mikroorganisme dan berfungsi untuk mensterilkan suatu produk. Setelah itu, iradiasi dilakukan selama beberapa saat hingga dipastikan bahwa mikroorganismenya telah tidak ada dan produknya telah steril. Proses iradiasi dilakukan dengan cara mengontrolnya di ruang kontrol yang dilakukan oleh para pekerja. Setelah itu, box yang telah melewati proses iradiasi akan keluar dan masuk kembali ke dalam ruang logistik dan siap untuk dipasarkan. Itu tadi merupakan contoh video dari mengenai iradiasi pangan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok iradiasi pangan. Berikut ini daftar pustaka dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.